Rasanya ini Ini jasadnya manusia, isi kepalanya nggak sesuai manusia. Kenapa? Kenapa? Jasadmu bertumbuh, akalmu tidak. Kenapa, dengerin Halilintar? dulu, Ah, dengerin. Ini apa tuh? Al-Fatihah. Manusia ini dalamnya tuyul dia nih. Nah, tengok kan, Iya. bicara akal, disiplin ilmu pun kalian nggak punya. Dengarin dulu. Ini Al-Fatihah yang berkata Allah apa bukan? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Oke. Terus? Berarti Allah berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar? Ya. Berarti Allah Betul, itu mencari firman jalan Allah lurus. itu. Betul ya, sudah. Dengar Nah, itu terus apa Budi. masalah? Terus apa Dengar itu masalahnya? sudah diakui Enggak usah dikaitkan. bahwa Anda Allah sedang itu menghadapi itu saya, Bung, mencari Bung. jalan lurus. Bung, Deal ya, deal Anda ya. sedang dialog dengan saya. Kenapa rupanya? Apa masalahnya? Enggak, masalahnya tadi si Budi menyangkal kalau Allah mencari jalan lurus. Ternyata udah kau akuin ya Allah mencari jalan lurus, udah selesai. Oh, jadi sekecil itu otak kau. Loh, sebesar itu kebohonganmu. Enggak, masalahnya gini loh. Seorang ibu ketika mengajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu, seperti apa caranya ibu itu mengajarkan? Itu beda dengan pernyataan kan pernyataan Allah apa bukan? Ini otakmu kecil. Bukan, Gimana cara seorang ibu mengajarkan anaknya yang bayi memanggilnya ibu? Coba praktekkan Ini coba. pernyataan apa bukan? Kau pahami Sekarang nggak? saya Pengajaran dan pernyataan. saya tanya samamu, gimana cara seorang ibu mengajarkan anaknya memanggil dirinya ibu? Ini pernyataan bukan pengajaran, beda. Contoh Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Al-Quran Sebentar. menerangkan. Dengarkan saya. Saya yang harus menjelaskan. Kamu yang mendengarkan. Iya, coba Bil kau bayyinati jelaskan waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Fatihah kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar Mana mereka ayatnya? memikirkan. Mana Tadi saya ayatnya? sudah bacakan. Ayatnya sudah Ya, baca. Tadi saya sudah bacakan. Ayat berapa? Ini saya sudah bacakan. Wa Ya, anzalna ilaika dzikra litubayyina Mana linnas suratnya? Surah berapa Bilqis? ma nuzzila alaihim wa la'allahum Kamu pakai yatafakkarun. bahasa Arab karena saudara nggak paham. Iya, karena saudara Aku nggak paham. menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada halilintar apa yang telah diwahyukan kepada mereka agar mereka memikirkan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, di dalam kitab saudara Matius 6 nomor 9 sampai nomor 15, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini yang berdoa di sini siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tapi ada satu bagian dalam dirimu yang tidak bertumbuh. Apa itu? Otak dan Ini sama akalmu nggak dengan- bertumbuh. Dengarin Juma, kau udah besar, udah tua kok. Kita disiplin ya kalau disiplin. Dengarin. Ini loh, saya kan bertanya apalagi? tadi. Surah Maryam ayat 1 ini pernyataan Allah apa bukan? Kamu katakan iya. Maka Tadi saya- Al-Fatihah Maryam. katanya. Ya memang Sekarang Maryam. Al-Fatihah. Makanya saya kasih contoh. Al-Fatihah. Saya ini contoh, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk mematahkan argumenmu yang tidak tahu Al-Qur'anul Karim, saya tanya samamu, bagaimana seorang ibu mengajarkan bayinya memanggil dirinya ibu? Ini bukan mengajarkan, ini pernyataan bukan. Kamu nggak berani jawab kan?
Ini Coba. pernyataan Allah Ya yang sudah. disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi kaidah di dalam beribadah menyembah kepada Allah. Al-Fatihah itu bukan untuk Allah, Al-Fatihah itu untuk manusia. Kan kamu bilang tadi itu pernyataan Allah. Contoh ya, kalau Allah dia yang sedang mengajarkan manusia untuk tata cara beribadah kepadamu. Sebentar. Sembahlah Allah di dalam ruh dan kebenaran. Kebenarannya harus terkait dengan perintahnya. Perintahnya terkait dengan syariat. Makanya Torah itu diwahyukan dengan ketetapan, ketentuan, aturan, perintah dari Allah. Gak boleh sembarangan. Amsal 3 nomor 5. Harus kau berpijak kepada firman Tuhan, jangan kau berpijak kepada asumsimu sendiri. Amsal 3 nomor 8. Jadi kami beribadah sesuai dengan kaidah, tidak bisa dibuat-buat. Malam sunyi, sunyi senyap, banyak nyamuk, banyak kutu, banyak kecoa. Itu tidak ada kaidahnya. Itu dibuat-buat. Sementara di Islam itu harus ada kaidah. Kaidah itu syariat. Makanya Yesus mengatakan, dengarkan saya. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka kaidah ibadah harus ada. Kaidah ibadahnya itu surah Al-Fatihah, surah-surah pendek, kemudian tahiyat, kemudian salam. Itu kaidah beribadah. Jadi ketika seorang ibu mengajarkan, dengarkan. Ketika seorang ibu mengajarkan anaknya memanggil dirinya, gitu loh. Ya. maka Dan ibu ini akan mengatakan, wahai ibu, ayo sayang, panggil ibu yuk, panggil ibu yuk, ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu ini memanggil ibu kepada siapa lagi ketika dia mengajarkan anaknya panggilan ibu? Saya kasih kamu Itu contoh. sedang Saya kasih mengajarkan. kamu contoh pengajaran Ali Imran ayat 7. Ya. Oke, Ali silakan. Imran ayat 7, dengaran. Kalau ini pelajaran di sini sangat jelas dikatakan begini. Dialah yang menjelaskan kita. Dia mengajari Bang Juma. Dialah yang Gini. menurunkan kita. Gimana ceritanya orang kayak Harusnya gini yang ditanam gimana sih? itu, yang ditanam itu ari-ari, bukan bayi. Kok bayinya ditanam? Ini ari-arinya hidup nih sekarang ini. Ini ari-arinya yang hidup ini. Orang kebalik ya. Kebalik, salah tanam. Di komannya sendiri mereka terguncang. Ini orang kayak gini tiap hari makan sampah ngajarin Bang Juma. Apalagi ini Gimana si ceritanya? sampah si Anis Lebes ini. Susah kita bicara sama ari-ari, susah. Bicara sama ari-ari susah. Turunin. Tiap hari makan Ini. sampah ngajarin. Oke, Oke, kasih ruang ke beliau. Silakan Halilintar. Silakan. Jadi Saudara saya sekalian, saya izin dulu ya, saya sholat Jumat. Bang Zuma semuanya ya, saya tinggal aja ini. Ya, Jadi Ya, begini, Bang Abu, ya, silakan. Abang di mana? Di Papua ya? Papua Barat ya, Papua, Fakfak. ya. Oh, iya. Barakallah fikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wafika barakallah. Rapatkan barisan. kita lanjut ya Insyaallah. Juma gini. Juma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Jadi begini Juma, saya juga baca Iya. Al-Quran. Kalau di pengajaran, jelas Iya. kadang di ayat itu dikatakan, katakanlah wahai Muhammad. Di sana ada pernyataan-pernyataan dalam perintah jelas. Ya, banyak ayat Al-Quran Oke. kalau pengajaran, Oke, ya bagus, di sana bagus. disampaikan katakanlah wahai Muhammad. Nah, sementara di bagus, Al-Fatihah jelas Bagus. Allah langsung buat pernyataan. Tetapi kamu tadi sudah ngakui memang yang mencari jalan lurus itu Allah. Kenapa lagi kamu balik sangkal, itu aja. Sederhana toh. Oke. Gak usah Oke, ketawa, sudah? Andi, kau nggak ada ilmumu. Ini takut, Sudah? Parah nih Sudah? timingnya nih Halilintar. Sudah ya? Iya, sambil Oke. ngopi, kita sambil ngopi yuk. Iya, oke. Ini giliran saya. Jadi ketika umat Islam itu sholat dengan ikrar ibadah, menundukkan diri kepada Allah, itu pengakuan. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, manusia kudu wajib datang beribadah dengan cara sujud di hadapanku. Nah, kami datang kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pengakuan iman. Segala puji Engkau ya Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Ini pengakuan iman. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin.
Engkaulah yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau tempat kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus itu kepada kami. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan yang Engkau sesatkan. Bukan orang-orang yang sejalan, orang yang sesat. Nah, kenapa kamu mengatakan kul? Kenapa tidak ada kata kul? Kata kul itu perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan iman. Masalahnya bukan hanya baginda yang harus beriman kepada Allah, tapi semua manusia. Maka ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau diawali dengan kata qol, berarti yang diperintahkan kemudian spesial kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini untuk manusia, Bung. Makanya saya kasih analogi tadi, ketika seorang ibu mengajarkan bayinya memanggil dirinya ibu, maka ibu wajib hukumnya menyebut dirinya sendiri. Ibu, ibu, ibu. Ibu mengajarkan ibu anaknya memanggil ibu kepadanya dengan memberikan contoh. Contoh apa? Kalimat, kata yang harus anak ini ucapkan kepada dirinya. Demikianlah Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Aku mengutusmu, membawakanmu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah. Nah, itu sudah. Nah, sekarang kembali pertanyaan saya tadi, Bung. Matius 6 nomor 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini firman Tuhan menurut Kristen. Tuhan mana yang dimaksud Bapa yang di surga, sementara yang berkata ini adalah Bapa yang di surga itu sendiri? Silakan putar kepala Anda sampai bengkok. Monggo. Saya kasih waktu ya. Semoga pengikutmu yang ada nggak terguncang. Gini loh, Juna. Kalau kamu mengatakan bahwa manusia itu ya sujud menyembah Tuhan, itu jelas nggak ada masalah. Dan kamu mengatakan seorang ibu memberi contoh, maka si ibu akan mengatakan, panggil saya ibu. Itu adalah ajaran. Makanya saya kasih tadi contoh ayat di Ali Imran. Banyak ayat selalu mengatakan pengajaran, katakanlah wahai Muhammad. Di sana banyak itu disampaikan. Nah, sementara Al-Fatihah, kamu sendiri sudah mengakui bahwa itu pernyataan langsung dari Allah. Ini yang jadi pertanyaan saya, kok bisa Allah mencari jalan lurus? Itu harus kau pikirkan dulu. Kalau masalah manusia, sholat, ya kan, sujud, itu memang harus. Ini kenapa Allah buat pernyataan? Saya kasih contoh, saya contoh nih ya, contoh jadi Allah nih. Saya berkata, tunjukilah saya jalan yang lurus. Berarti saya ini mengharap jalan lurus toh? Padahal saya ini apa? Yang tertinggi. Masuk akal enggak? Nah, kemudian kau bertanya kepada saya tentang Alkitab. Ya kan? Jelas di situ, pada waktu itu, Yesus posisi masih di dunia. Makanya Yesus sama kami itu adalah gambaran sebagai pengajar. Ya, dia memberikan contoh. Wajar posisi dia masih di dunia. Makanya dia berkata, ya Bapa kami yang di surga. Itulah tauladan. Sederhana itu kok. Tetapi ketika Yesus sudah di surga, apakah dia pernah lagi begitu? Kan tidak. Jadi sekarang kamu sudah akui bahwa pernyataan Al-Fatihah ayat 6 itu adalah pernyataan Allah. Dan kamu sudah akui ternyata Allah mencari jalan lurus. Selesai. Pengakuan itu yang penting. Gitu. Iya, jadi ketika ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu, ibu tidak sedang mencari ibu. Kamu mempelintir pernyataan saya. Saya mengatakan yang membacakan surah Al-Fatihah itu kepada Jibril jelas asalnya dari Allah. Allah kemudian menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika Anda mengatakan itu wahyu dari siapa? Dari Allah. Yang mengatakan itu siapa? Allah. Yang berfirman di sana siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Qulida'ullah Uwida'ur Rahman
ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa baghi baina dzalika sabila. Ini baru qul, katakanlah wahai Muhammad, serulah kepada seluruh umat manusia agar mereka menyeru Allah dengan seruan Ar-Rahman. Itu baru perintah. Tapi kalau Al-Fatihah itu layaknya ibu mengajarkan anaknya untuk meminta kepadanya, untuk memohon kepadanya, berharap kepadanya. Gini loh nak, caranya meminta kepada ibu itu seperti ini. Harus tunduk duduk bersimpuh di depan ibu, lalu minta. Jangan langsung berdiri, nggak boleh. Ada etikanya. Ini yang diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quranul Karim. Nah, kalau saudara mengatakan di dalam Matius 9, 6 nomor 9, itu adalah Yesus ketika di dunia. Bung, Yesus ini menerima firman. Bukan dia itu pemberi firman. Dia ini adalah manusia yang menerima firman dari Sang Pader, dari Brahma, dari Bapak senior, dari Tuhan senior, berfirman kepada Tuhan junior, Tuhan junior menyampaikan kepada pengikutnya. Kamu harus paham itu. Ini bukan ucapan Yesus. Dan kalau diteliti secara kritis, ini memang bukan ucapan Yesus. Ini tambahan. Ini saya bisa buktikan. Ini bukan ucapan Yesus. Ini data-data sisipan yang muncul belakangan. Tapi nggak apa-apa. Supaya otak Anda itu berkembang, tidak kempes, saya katakan bahwa saudara keliru ketika mengatakan Yesus memanggil Bapak karena dia masih ada di dunia. Salah Anda. Apapun yang terlontar dari mulut Yesus, semuanya itu adalah firman dari Tuhannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Jadi Yesus mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan, entah itu coto, konro, soto Betawi, atau apapun itu, berikan kami makan hari ini. Ini sebelum Yesus lontarkan, yang mengucapkan terlebih dahulu itu Sang Bapa yang senior itu. Nah, Sang Bapa ketika mengucapkan ini, dia minta makan kepada siapa lagi? Jawab. Silakan. Kepada Handi Selebes. Nah, itu dia bahayanya. Silakan. Ya, dengarin. Jadi memang sangat nyata lah anti Kristus itu, ya. Kamu berkata, kepada siapa Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga. Inilah penipuanmu, fitnahmu. Kenapa saya katakan demikian? Di situ muridnya meminta, ya Bapa, ya Guru, ajarilah kami berdoa. Tetapi kau fitnah bahwa di situ Yesus berdoa. Inilah jahat dan liciknya iblis-iblis yang ada di dalam jiwamu. Ya, sampai kau hilangkan ayat-ayat yang sesungguhnya. Padahal di sana jelas dikatakan, ajarinlah kami berdoa. Bagaimana cara berdoa? Maka Yesus mengatakan, jikalau kau berdoa katakanlah, Bapa kami yang di surga. Tetapi jahatnya, liciknya iblis di dalam jiwamu, ya, memotong ayat, menghilangkan ayat petunjuk sampai kau membuat satu fitnah. Ya, semoga kau tuh sehatlah selalu dengan fitnahmu. Oke? Kemudian begini Juma, kamu selalu mengulang. Seorang ibu mengajar. Bahkan saya sudah kasih contoh ayat-ayat lain dari Imran tadi. Setiap pengajaran tujuannya kemana selalu dibumbui dengan penjelasan. Contoh, katakanlah wahai Muhammad. Sekarang kau tunjuk kepada saya, sebelum Al-Fatihah ayat 1, ada enggak yang dikatakan, inilah kau ajarkan? Ada enggak perintah demikian? Kan tidak ada. Yang ada langsung apa? Pernyataan Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kau ubah-ubah? Coba, kau tunjuk sama saya. Sebelum Al-Fatihah itu ada enggak pernyataan Allah mengatakan, ini doa untuk pengajaran manusia? Ada enggak? Coba silakan tunjuk sama saya. Oke, jadi sebelum saya menjawab itu, dengarkan saya, Halilintar. Yesus itu adalah
manusia soleh, hamba yang soleh. Inilah anakku yang kukasihi. Dia kekasih Allah. Dia tidak mungkin menambah-nambahkan pernyataan-pernyataan yang tidak didatangkan dari Allah. Saya bacakan dalilnya. Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Firman itu berasal dari Allah, bukan dari Yesus. Yohanes 8:26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepadamu. Apa yang kukatakan kepadamu itu yang kudengar daripadanya. Doa Bapa kami itu kudengar dari mana? Daripadanya. Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengarkan bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Doa Bapa kita, doa Bapakku itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Saya ulang. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ada banyak Tuhan ini ternyata. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Oke? Jadi kamu harus paham, apapun yang terlontar dari mulutnya Yesus, kecuali data-data palsu yang ditambahkan, semua itu adalah firman Tuhan yang diterima Yesus, firman Bapa, Tuhan senior, yang diterima oleh Yesus, yang lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Kalau kamu mengatakan Matius 6:9 ini bukan firman Bapa, berarti itu adalah kalimat-kalimat tambahan dari gereja. Ingat itu? Saya ulang. Kalau ini bukan firman yang diterima Yesus dari Bapa, berarti itu adalah kalimat-kalimat tambahan dari gereja. Catat itu dan telan baik-baik. Kemudian, ketika Anda meminta, mana dalilnya bahwa itu adalah bimbingan untuk manusia? Tadi saya sudah jelaskan samamu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran itu diantaranya ada Al-Fatihah, diberikan kepadamu, diwahyukan kepadamu Muhammad, agar engkau menerangkan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, apa yang diturunkan, yang dikhususkan kepada mereka, manusia tersebut, agar mereka memikirkan. 1. 2. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kami dikatakan, Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab hikmah kepada mereka dan mensucikan dosa-dosa mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa. Ini perintah. Datangnya Rasulullah untuk membimbing manusia, mensucikan manusia, yang perlu kamu pahami kemudian. Lalu kemudian satu lagi. Di situ diterangkan bahwasanya, kul, katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka perintahkan mereka untuk mengikuti dirimu, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka, wa yaghfir lakum, dan menyayangi mereka dan mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka, dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Terakhir dari saya, Al-Quran menerangkan begini. Al-Quran mengatakan begini, wa innaka latahdi
ila siratim mustaqim. Aku Allah memberikan Al-Quran sebagai roh kepadamu. Engkau sebelumnya tidak mengenal Al-Quran itu, engkau tidak tahu apa itu iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad melalui Al-Quran benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi perintahnya Rasulullah diberi wahyu Al-Fatihah untuk digunakan membimbing manusia agar manusia menyembah kepada Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, Anda harus memahami itu, bahwa Rasulullah menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia agar manusia di dalam ibadahnya menggunakan permohonan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah memberikan petunjuk seperti apa hambanya beribadah kepadanya. Saya kira itu dari saya sebagai penutup, karena di sini sudah mau Jumat. Kepada saudara guru-guru saya yang lain, ada guru saya Bang Handi, kemudian ada Bang Budi, ada OC Channel dan Akhi Abu Hadid. Enggak, Bung, sini hari Jumat, Bung, hari Jumat. Hari Jumat Bung di sini. Kasih 1 menit di tempat saya. Oke, boleh. Silakan. Ingat ya. Yang ada di dalam Matius 6:9 itu adalah perkataan Yesus atau karangan kalian. Kalau perkataan Yesus itu sudah pasti berasal dari Tuhan senior, Sang Bapa. Oke, jawab, silakan. Baik. Si Juma ini tadi mengatakan ketika saya tanya, ada nggak ayat petunjuk sebelum Al-Fatihah? Ada, nanti akan saya jawab. Sampai sekarang tidak berani dia tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil poinnya aja. Dia tadi menuduh bahwa Yesus berdoa di dalam Bapa kami yang di surga. Sesudah saya gampar dia bahwa ternyata muridnya yang meminta untuk dia jadi berdoa. Baru lari dia ke ayat-ayat lain. Ya, inilah tadi pembohong-pembohong itu saya bacakan ya. Macam seperti Yakobus ayat 14. Inilah mungkin pribadimu. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Inilah perilakumu tadi. 2, saya sudah buat kamu itu tidak bisa berkutik. Kamu tidak bisa tunjukkan yang saya minta tadi. Ada nggak petunjuk sebelum ayat Al-Fatihah? Yang kau buka sesudah surah-surah lain. Inilah kepalsuanmu. Ternyata kau nggak mampu jawab. Yang kedua, sudah saya patahkan tuduhanmu bahwa doa Bapa kami di surga adalah muridnya meminta untuk diajari berdoa. Oke? Jadi kalau sama saya cuma nggak perlu banyak panjang-panjang segala macam. Poinnya saya dapat ternyata kau sudah mengakui bahwa pernyataan Allah mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Tak mampu kau beri dalil satupun. Sebelum Al-Fatihah ada nggak petunjuknya? Nggak ada. Oke, begitu saja. Oke, saya 3 menit. Pertama, tadi kau bilang kau mau pergi. Pertama dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Enggak, tadi saya sudah menjawab, kamu enggak paham. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Terusin aja. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ini ada dalilnya. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu dalilnya. Mana lagi dalilnya? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Itu dalilnya. 2 dalil. Kemudian dia kabur. Padahal pertanyaan saya itu, apakah ini doa yang ada di dalam Matius 6:9 ini karangan Yesus atau firman yang diterima dari Bapa Tuhan senior? Nah, dia kabur. Dia tahu kuburannya itu di situ. Baik teman-teman, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang ada di sini, mohon maaf saya harus undur diri. Di sini sedikit lagi mau sholat Jumat, 15 menit lagi. Terima kasih atas ruang yang diberikan kepada saya. Saya kangen selalu dengan antum semua, ya. Bang Handi, Bang Budi, Bang Abu Hadid, dan juga OC Channel. Dan juga sahabat-sahabat yang ada di taping TikTok dan juga di YouTube, antum luar biasa. Terima kasih telah menyertai kami selama ini. Kiranya Allah memberikan rahmat dan hidayah, dimudahkan segala urusan antum semua, diberikan kesehatan, umur yang panjang, bahagia di dunia dan akhirat. Salam tauhid dari saya.
Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Maju, warahmatullahi maju, maju, Mak, ke Sulawesi Selatan.